Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Purwanto. Jadi seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan di video perdana saya, sebelumnya adalah perkenalan. Jadi saya punya janji bahwa saya akan update sesuatu yang baru. Ya, dalam hal ini untuk konten yang kedua ya, bisa dibilang ini kedua. Jadi kebetulan juga selama saya menggeluti dunia bonsai, jadi saya juga sudah punya teman akrab sesama juga penggemar bonsai. Tapi kebetulan beliaunya juga sudah mempercayakan saya untuk dia sudah beli beberapa, bahkan sudah lumayan banyak, sudah penuh ya, bisa dilihat sini koleksinya ya, yang sebelumnya sudah dibeli dari saya. Tapi saya juga dipercayakan untuk merawat ya, jadi merawat tanamannya sampai ya, karena mungkin 1 bulan sekali saya datang untuk mengecek kalau perlu ada yang di pruning atau di wearing, itu selalu beliau selalu mempercayakan kepada saya. Nah kebetulan sekarang saya ada di rumah beliau, yaitu Beli Wayaneka ya. Jadi Beli Wayaneka ini adalah salah satu teman, bisa bilang teman akrab gara-gara bonsai ya. Jadi gara-gara bonsai. Jadi salah satu manfaatnya kita mencintai suatu tanaman atau suatu kegiatan adalah menambah sahabat, menambah pertemanan, menambah banyak hal yang positif yang bisa kita ambil. Salah satunya sebelumnya saya nggak kenal, tapi karena bonsai saya jadi kenal beliau. Ini namanya Pak Wayan, namanya Pak Wayan Eka, alamat di Jalan Sesetan, Gang Kalisari nomor 11 ya. Nah, jadi mungkin dari penggemar Indonesia sudah ada yang kenal mungkin ya. Jadi itu Pak Wayan namanya. Jadi ini adalah beberapa koleksi beliau yang sudah ditanam dan bisa pemirsa lihat ya, jadi para penggemar lihat bahwa dengan adanya tanaman bisa kita lihat manfaatnya, bisa kelihatan hijau, lebih indah, lebih rindang ya, tentunya dengan tanaman yang cantik-cantik ya. Kenapa? Karena kita rawat, kita jaga. Nah itu salah satu koleksi, beberapa koleksi yang sudah dipunya. Dan ini seperti ini juga jenis beringin ya. Jadi sebelumnya saya sebutkan sering berkata tentang Ficus. Ficus itu apa sih? Jadi Ficus adalah salah satu kelompok namanya. Jadi kalau beringin, semua jenis beringin itu namanya satu komunitas Ficus. Nah ada macam-macam, ada Ficus Dollar, ada Korea, ada ini adalah Imeng gitu, seperti itu. Jadi Ficus adalah satu rumpun, tapi jenis-jenisnya banyak sekali. Nah ini ada beberapa koleksi beliau yang sudah dimiliki, dan sebagian besar juga diambil dari tempat saya, tapi saya juga dipercayakan untuk merawatnya. Nah ini yang baru dikerjakan minggu yang lalu, Pak Wayan. Ini minggu yang lalu ya? Minggu ya? Ini ya. Nah, ini minggu yang lalu saya kerjakan. Lihat karakternya. Ini program memang sebelumnya dibeli ya, tapi masih perlu perawatan, perantingan. Nah ini minggu yang lalu kita kerjakan. Sekarang tinggal nunggu perkembangan selanjutnya. Ini ada ulmus ya, daunnya kecil-kecil sekali. Ini ada Imeng juga. Ini ada Korea. Ini serut juga masih proses untuk bisa menjadi bonsai yang lebih bagus. Nah, hari ini kebetulan sebenarnya sudah beberapa saat yang lalu saya sudah mengerjakan. Nanti mungkin juga ada video bukti bahwa saya lagi mengerjakan. Dan ini sudah mau selesai sebenarnya. Jadi tapi tidak apa-apa. Jadi untuk para penggemar bonsai ya, terutama yang ada di Indonesia. Jadi ini jenis Ficus juga, yaitu beringin. Ya, ini beringin yang batangnya lumayan besar. Ini juga saya pasangi batu karang. Untuk apa? Karena untuk lebih mempercantik tampilan batangnya. Jadi lumayan besar, ini jumbo nih. Kalau ini ukuran bukan XL lagi, tapi ukuran jumbo. Nah ini karang-karang yang ditempel-tempel ya. Nah ini ada hiasannya. Ini Ganesha nih ya. Halo. Ini Ganesha ya. Ini sebentar lagi selesai, karena kita tinggal ya merapikan beberapa batang saja seperti ini. Karena ini sudah 2 jam yang lalu kita kerjakan, udah mau selesai. Karena dari mana bisa dilihat dari pemotongan daun-daunnya ini masih belum dibersihkan. Saya selalu membuat sampah di sini Pak Wayan ya. Selalu memberikan sampah, tapi ya beliau dengan senang, malah saya disuruh nggak apa-apa bikin sampah aja, saya bersihin katanya.
Ya karena saya potongin, saya selalu apa, merapikan. Nah ini juga masih belum selesai. Ada gunting tadi Pak Wayan ya? Gunting yang itu. Di contoh ada beberapa yang harus saya juga rapikan karena dia ada tertutup. Nah, sebelum nanti kita coba wearing lagi, jadi juga kita lihat konsepnya. Kalau boleh tahu istilah-istilah tadi itu bisa diartikan Pak, kayak wearing itu apa, iya. biar kita lebih tahu. Istilah di bonsai itu ada namanya pruning. Pruning adalah penggundulan. Jadi perontokan daun-daun, pemotongan. Jadi kalau saya itu kalau misalnya gundulin tidak 100% saya gundulin. Saya tidak potong full habis. Tapi saya selalu sisakan sekitar 1 cm lah dari batang daunnya. Karena untuk apa? Karena semua kita tahu bahwa tanaman juga memerlukan asimilasi dari penyerapan makanan, dan itu daun fungsinya seperti itu. Tapi kalau kita coba di pruning dulu, lebih gampang untuk pembentukan, karena kita cabang-cabangnya tahu, oh ini arahnya kemana, itu juga perlu diperhatikan. Jadi biar posisinya seimbang. Jadi antara batang sama cabang, kemudian juga bentuk apa yang kita inginkan, kita harus punya gambaran dulu sebelum kita kerjakan. Jadi kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan ke depannya, sehingga tidak terjadi kesalahan fatal nantinya. Nah, kemudian kalau wearing adalah ini pengawatan. Jadi gunanya pengawatan tentunya sangat berguna sekali, yaitu fungsinya untuk apa? Untuk mengarahkan cabang-cabang sesuai dengan keinginan kita. Karena pada umumnya tanaman itu selalu mencari matahari. Kalau misalnya dia dari bawah, pasti dia akan mencari matahari. Biasanya akan menghadap ke atas semua. Nah, seperti ini nanti kita bedakan ke sini. Kita tata. Jadi biar tidak tanaman seperti poros semuanya ke atas. Nah, ini kita arahkan. Ini pada umumnya ini kalau misalnya mencari matahari, dia akan cabang-cabang itu akan ke atas semua. Nah, karena biar bentuknya lebih cantik, jadi kita sedikit menyiksa tanaman, tapi untuk mempercantik dia sendiri gitu kan. Jadi kita sebagai yang punya atau yang menikmati lebih, indah dilihat. Itu salah satu manfaat atau kegunaan dari wearing. Nah ini saya akan coba ambil kawat. Nah mungkin juga masih ada beberapa, setelah saya lihat masih ada beberapa yang perlu dikawat. Nah besar kecilnya kawat juga harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai nanti kawatnya terlalu kecil, cabangnya besar, juga percuma karena dia nggak akan bisa mengikuti kawat. Atau sebaliknya, kawatnya terlalu besar, cabangnya kecil juga akan bisa patah. Jadi ya paling enggak kita bisa kira-kira berapa ukuran kawat yang bisa membelokkan dan tidak lebih besar dari batang yang akan kita kawat. Perlu diingat juga kalau kita ngawat, jadi yang muter tuh kawatnya ya, jangan batang pohonnya. Karena kalau kawat kita putar nggak patah, kalau batangnya yang kita putar ya pasti patah. Nggak cuma patah aja, tanaman bisa mati juga. Jadi tetap aja batangnya sebelum kita belokin, karena dengan kawat ya jangan ikut diputar, yang diputar tutup kawat. Kenapa kita nggak sampai ujung? Karena kita hanya untuk mencari gerak dasarnya, awalnya. Nah, ujung bisa mengikuti batangnya. Kita arahkan untuk menutupi rongga yang kosong. Jadi nanti tanaman akan kelihatan penuh, rapat, dan lebih indah.
Nah, perlu diingat juga kalau kita ngawasin, kita harus perhatikan juga tanaman biasanya kalau untuk ngawat nggak cukup sekali dua kali kayak dalam satu periode masa dia pertumbuhan, karena waktu kecil kita arahkan, sudah agak besar kita juga perlu arahkan, jadi kita harus ngikutin dan kita harus cek jangan sampai kawat itu sampai melukai terlalu parah karena bisa benar-benar patah. Jadi tanaman jangan sampai terjepit terlalu dalam. Kalau terjepit biasa hanya kambingnya aja malah bagus, itu bisa membuat karakter tanaman semakin kelihatan tua gitu. Nah, ini masih ada ruang kosong juga, nanti kita coba curi dari sini, curi tempatnya maksudnya. Teliti mana yang kekurangannya, mana yang perlu dirawat lagi. Nah, seperti ini masih untuk ke atas nih, ini juga harus kita tarik lagi, berapin lagi. Ini contoh yang sudah kawat masuk ke dalam, dan nanti perlu lepas juga. Pak Wayan sudah ada berapa semua koleksinya Pak Wayan? Kurang lebih? Ya, 40-an. Wah, 40-an saudara-saudara. Jadi bisa dibayangkan ada 40 pot. Ya. Kalau sekarang sudah di dalam bentuk seperti ini semua, kayaknya udah habis berapa puluh juta nih Pak Wayan. Tapi senang Pak Wayan ya? Karena hobi ya. Hobi mahal. Katanya hobi itu mahal, senang itu mahal. Lagi biaya kopi selamnya, salah kopi selamnya. Yang penting seneng kan ya? Seneng itu mahal. Makanya orang jualan seneng itu nggak susah gitu. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak Wayan mengkoleksi atau suka dengan bonsai Pak? Kalau suka itu dari SMP lah, nih, kayak Pak Man tadi itu udah yang dulu aja. Tapi baru-baru ini lagi, gara-gara COVID itu kan ada kerjaan lagi. Ketemu sama Pak Pur? Pur ya. Pertemunya pertama mengecewakan, kalah sama Karena barangnya dibawin diambil orang duluan. kalah cepat itu ngambil dari Kalau serangan. cepat ngambil, dia ada yang sesuatu yang mau diambil ternyata sudah ada yang duluin Ya, bayar. ini Wantaru ini masih berproses Mas Pur nih. Ya, Masih waktu lama itu pembesaran batang cabang. Kita udah 2 tahun ya Pak Wayan ya, kalau yang ini ya, koleksi yang ini yang baru ini ya, Ya. 2 tahun setengah lah. Kadang-kadang beliaunya malah ke rumah menonton saya lagi pruning, wearing, atau mungkin lagi bikin pot atau sedang ya nanam-nanam bibitan, nyangkok apa gitu. Tapi itu bagian proses, karena kalau kita hitung apa yang kegiatan kita yang dilakukan untuk tanaman banyak sekali. Kita nyiapin tempat, kita potnya harus pas, kemudian pemupukan, terus media tanamnya apa gitu kan. Jadi masing-masing tanaman itu punya karakter beda-beda. Jadi ya sedikit, saya juga masih belajar, jadi saya juga belum 100% berhasil. Jadi kadang-kadang kita juga masih coba-coba, oh kalau tanaman ini ditanam begini bisa tumbuh bagus enggak gitu kan. Kadang berhasil, kadang juga gagal, tapi saya nggak pernah kapok. Gagal artinya ada sesuatu yang salah, harus belajarin lagi supaya nanti sampai berhasil, sampai tahu takutnya oh gimana gitu. Kalau ngerjain seperti ini biasanya kurang lebih kalau besar seperti ini bisa 3 jam. Kalau mulai dari awal 3 jam sampai 4 jam. Tapi karena ini cuma tadi sudah sebagiannya sudah dikerjakan, jadi ya sebentar aja. Sekarang tinggal rapiin aja sambil dilihat, karena kan waktu untuk untuk mengamati ini apa yang kurang itu juga memakan waktu. Karena kita nggak bisa langsung bisa menyelesaikan dalam satu kali
kawat, kadang duduk, kita bisa oh ini kurang ini baru kita jalan lagi. Ya ini jadi hasilnya ya untuk sementara. Jadi kalau dibilang apakah ini sudah jadi bonsai? Ya bonsai adalah suatu proses, perlu dirawat terus, nikmatin prosesnya sampai nanti kita mendapatkan bentuk yang benar-benar ideal. Ini baru 2 kali pengawatan, artinya dari awal nongkel kemudian ditata bentuknya segala macam. Nah ini jenis beringin. Nah ini juga bentuknya adalah formal. Jadi kalau bisa dilihat ini setinggi saya tingginya ya. Jadi kalau pasti semua penggemar bonsai tahu pohon beringin lambangnya Partai Golkar. ini modelnya seperti itu. Jadi ini formal ya, bentuk formal. Ini untuk saat ini memang kita sampai nanti kita menunggu perkembangan selanjutnya sampai benar-benar menjadi bentuk yang ideal yang saya inginkan. Karena jujur saja ini perantingan masih kurang besar, masih perlu pembesaran lagi. Jadi banyak juga yang masih ujung-ujungnya masih belum saya potong full karena biar ada pembesaran di batang kembali. Memang butuh waktu. Yang penting selalu saya tekankan nikmati prosesnya. Ya jadi demikian untuk video hari ini. Jangan lupa untuk yang suka dengan video ini untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa dan tunggu video-video berikutnya akan saya tampilkan dengan metode atau hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.